PKK produktif dan PKK KWU by Maulida Elmi. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan masker yogurt dan cara kerja serta pemasarannya. Cara membuat masker yogurt untuk wajah. Masker yogurt bisa dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang alami dan gunakan yogurt alami atau yogurt plant. Untuk mengatasi iritasi kulit seperti akibat infeksi atau sunburn, campurkan yogurt dengan irisan timun, jeli lidah buaya, dan madu. Campurkan hingga konsistensinya tepat sebelum dioleskan ke wajah selama 10-15 menit. Super yogurt dapat dipromosikan secara lebih baik dan lebih intens dengan menggunakan strategi promosi yang ada. Salah satunya adalah dengan mengembangkan komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Kesiapan pembeli untuk super yogurt adalah kesadaran. Konsumen yogurt pada umumnya sadar dan memahami bahwa terdapat berbagai merek yogurt dan salah satunya adalah super yogurt. Jenis strategi dan metode pemasaran semakin berkembang dan beragam saat ini. Setiap produk yang ada di pasar memiliki tantangan besar di mana ia harus mampu memasarkan diri dan menggunakan strategi yang tepat. Media pemasaran juga akan mendorong segala macam produk untuk meraup keuntungan. Media yang digunakan harus sesuai dengan metode juga strategi pemasaran yang digunakan. Pemasaran online merupakan strategi pemasaran yang dilakukan melalui jaringan internet. Pemasaran seperti ini dapat memanfaatkan situs web atau blog, email, pemasangan iklan online, dan lain-lain. Pada era yang serba digital ini, pemasaran online tidak dapat diabaikan oleh pemasar produk. Maka perlu diketahui bahwa pengguna media pemasaran online harus dimaksimalkan karena memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memasarkan suatu produk. Taenia saginata. Taenia saginata merupakan cacing pita yang paling sering ditemukan pada manusia yang sering mengkonsumsi sapi. Cacing ini merupakan cacing yang hidup pada usus halus manusia apabila telah terinfeksi. Adapun morfologinya yaitu memiliki panjang dan lebar 4-15 kali 0,10 meter. Memiliki jumlah segmen 1000 sampai 2000 segmen dan jumlah telur diperkirakan lebih dari 100.000 di setiap segmen. Cara pemeriksaan telur yaitu 1. Mengambil sedikit tinja, 2. Meletakkannya di atas objek gelas, 3. Teteskan 1 tetes eosin pada objek gelas lalu homogenkan, 4. Amati telur cacing pada mikroskop. Eksudat berkaitan dengan salah satu proses peradangan. Pemeriksaan cairan eksudat dengan ciri-ciri: cairannya keruh, terdapat keping-kepingan, terdapat perulen mengandung darah. Cairannya kental, warnanya bermacam-macam, berat jenis lebih dari 1,018, sering ada bekuan, kadar protein tinggi dari 4,0 gram per desiliter, kadar glukosa jauh kurang dari dalam plasma darah. Penyakit yang menyertai eksudat yaitu infeksi, tumor pada pleura, inflak paru, karsinoma, radiasi, dan penyakit jaringan ikat. Pemeriksaan makroskopis cairan pleura. Volume cairan diukur dengan gelas ukur pada meniskus bawah. Warna dan kejernihan diukur dengan latar belakang putih dengan cahaya. Pada bau, dikibas dengan tangan dan dicium dengan hidung. Untuk berat jenis, dilakukan dengan menggunakan refraktometer atau urinometer. Untuk bekuan dilihat dengan mata, biasanya pada eksudat terdapat bekuan. Untuk pH diukur dengan menggunakan pH strip. pH strip dicelupkan pada cairan dan baca hasilnya. Pemeriksaan kimia cairan pleura. Uji Rivalta dilakukan dengan sermusin hanya terdapat pada eksudat yang akan bereaksi dengan asam asetat encer membentuk kekeruhan yang nyata. Jika keruh maka eksudat positif. Uji protein menggunakan SBAC menentukan kadar protein berdasarkan berat jenis cairan pleura. Pemeriksaan mikroskopis cairan pleura. Hitung jumlah leukosit menggunakan pipet leukosit. Ambil cairan sampai tanda 0,5, lalu tambahkan NaCl sampai tanda 11. Homogenkan, diamkan beberapa menit, lalu letakkan di kamar hitung.
Periksa di bawah mikroskop lensa 10 dan 40 kali. Hitung jumlah leukosit. Untuk hitung jenis leukosit menggunakan metode hapusan. Teteskan cairan pleura di objek gelas, biarkan kering, lalu lanjutkan dengan pewarnaan. Setelah itu, periksa di bawah mikroskop dan hitung jenis leukosit yang terlihat. Demam tifoid atau tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella enterica, khususnya turunannya yaitu Salmonella typhosa. Penyakit ini dapat ditemukan di seluruh dunia dan disebarkan melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh tinja. Setelah infeksi terjadi akan muncul salah satu beberapa gejala, yaitu demam tinggi dari 39 derajat sampai 40 derajat Celcius, tubuh menggigil, denyut jantung lemah, sakit kepala yang hebat, nyeri otot, kehilangan nafsu makan, dan sakit perut. TB merupakan tes aglutinasi kompetitif semi-kuantitatif untuk mendeteksi adanya antibodi IgM terhadap antigen lipopolissakarida. Salmonella typhi yang mulai muncul pada hari ke-3 sampai 4 demam sehingga dapat dilakukan sebagai deteksi awal demam tifoid. Cara kerja tes Tubex yaitu masukkan 45 UL antigen brown reagen pada sumur pertama, lalu masukkan 45 UL serum sampel pada sumur pertama yang berisi brown reagen. Campurkan keduanya menggunakan pipet tip, lalu inkubasi dalam 2 menit. Tambahkan 90 UL blue reagen. Tutup tempat reaksi tersebut menggunakan strip. Goyang-goyangkan tabung ke depan dan ke belakang selama 2 menit. Setelah itu, letakkan tabung di atas magnet stand. Diamkan 5 menit untuk terjadi proses pemisahan. Lalu baca hasil dari reaksi ini dilakukan dengan cara mencocokkan warna. Interpretasi hasil, jika 2 atau kurang dari 2 merupakan negatif, tidak menunjukkan indikasi demam tifoid. Jika 3, maka perlu bakteriologi dan hematologi. Yang pertama itu bakteriologi. Angka lempeng total adalah angka yang menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap-tiap 1 mili atau 1 gram sampel makanan. Prinsip angka lempeng total bisa dilihat di slide berikut. Selanjutnya yaitu cara kerja. Cairkan PCA dalam penanas udara, biasanya membutuhkan waktu 10 menit. Setelah agar dicairkan, dinginkan agar sampai suhu 50 derajat Celcius. Kemudian, tuangkan dalam cuan petri dan biarkan hingga membeku. Beri label pada cuan petri dengan label 10-1, 10-4, dan 10-3. Pipet 1 mili cairan dari pengenceran 10-2, 10-4, 10-3. Dan pindahkan ke dalam cuan petri. Masukkan cairan ke dalam petri dengan mengangkat sedikit tutup cuan petri agar cairan mengalir ke dalam cuan petri. Selanjutnya, tuangkan PCA ke dalam masing-masing cuan petri dan goyangkan hingga merata. Goyangkan searah jarum jam 5 kali dan berlawanan jarum jam 5 kali. Usahakan agar tidak tumpah. Setelah agar membeku, balikkan lempeng dan inkubator selama 24-48 jam. Hitung jumlah koloni pada lempeng agar yang memenuhi 300-300 bakteri. Hemostasis. Fal hemostasis adalah suatu fungsi tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan keenceran darah sehingga darah tetap mengalir dalam pembuluh darah dan menutup kerusakan dinding pembuluh darah sehingga mengurangi kehilangan darah pada saat terjadi kerusakan pembuluh darah. Fal hemostasis melibatkan sistem vaskular, sistem trombosit, dan sistem fibrinolisis. Parasit yang dapat menyebabkan fal hemostasis terganggu yaitu malaria, schistosomiasis, dan trypanosomiasis.